Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita bermajlis di Taman Orang-orang Soleh, Majelis Riyadhus Shalihin. Kitab ditulis oleh Imam Nawawi, ulama yang meninggal dunia di usia 45 tahun dan belum sempat menikah. Baik, sudah 19 bab kita bahas. Kita akan masuk bab ke-20, bab menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau kesesatan. Berarti bab ini membahas ada dua kelompok, satu mengajak yang baik, dua mengajak yang buruk. Mengajak yang baik contohnya siapa? Ya imam-imam madhab diantaranya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, termasuk Imam Hambali. Siapa yang menyeru kepada keburukan? Ya contohnya misalnya Abdullah bin Saba. Dia yang pertama kali mengajak orang ke dalam sesatnya Syiah. Termasuk Wasil bin Atha yang mengajak untuk berakidah Mu'tazilah, menjadikan akal lebih tinggi daripada dalil. Termasuk Jaham bin Sofwan, seorang tokoh Jahmiyah yang banyak menyingkirkan asma dan sifat Allah. Termasuk Dzul Khuwaisirah yang mengajak manusia untuk masuk kelompoknya, kelompok Khawarij yang mudah mengkafirkan sesama muslim. Baik, kita akan bacakan ayat-ayatnya terlebih dahulu. Allah berfirman, wad'u ila rabbika. Kemudian di bawahnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Yang ketiga, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan terakhir, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Baik, 4 ayat ini berbicara tentang dakwah. Yang pertama, wad'u ila rabbika, serulah manusia kepada jalan Rabbmu. Ajakan dakwah atau perintah dakwah itu Allah berikan kepada kita, baik orang itu ada peluang untuk ikut masuk Islam atau hatinya sudah tertutup. Seperti Abu Lahab, sudah turun tabbat yada abi lahabi watab, menjamin Abu Lahab masuk neraka. Apakah Rasulullah berhenti? Oh tidak, Rasulullah tetap mendakwahi Abu Lahab. Di Mekah Rasulullah sudah tahu ada daftar orang-orang yang disebut oleh Allah, innal ladzina kafaru sawaun, sama saja, a'angdartahum am lam tungdirhum, mau didakwahi atau tidak didakwahi sama dengan la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hati, mata, telinga sudah dikunci oleh Allah sehingga tidak mungkin akan beriman. Rasulullah tetap mendakwahi. Jadi dakwah itu diberikan kepada orang yang punya peluang untuk menerima dakwah itu, juga diberikan kepada orang yang sudah tertutup. Alasannya apa?
ma'dziratan ila rabbi, supaya kita punya alasan di hadapan Allah. Saya kan sudah ngajak. Dan perlu diketahui bahwa yang dituntut oleh Allah beramal bukan hasil. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Beramalah, yang dilihat oleh Allah amal bukan hasil. Baik, kemudian ayat di bawahnya ini terkenal, cuma dipotong oleh Imam Nawawi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Satu kata tidak dicantumkan, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah debat dengan cara yang ahsan, terbaik. Berarti dakwah itu ada 3 metode. Satu, dengan cara hikmah, yang dipahami oleh banyak di antara kita. Hikmah itu lemah lembut. Oh salah. Bagi yang punya terjemahan Quran terjemah Departemen Agama, kata-kata hikmah itu ada catatan kaki. Kata-kata yang lugas, jelas, ditujukan kepada mukmin yang taat. Jadi bid'ah katakan bid'ah, sesat katakan sesat, ini neraka katakan neraka, ini dosa katakan dosa. Itu namanya berdakwah dengan cara hikmah. Ditujukan kepada siapa? Mukmin yang sudah istiqomah. Berarti kalau di pengajian seperti ini, jawaban-jawaban saya adalah jawaban yang mengandung hikmah, tegas, lugas, apa adanya, tidak ditutupi, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang halus. Baru wal mau'izatil hasanati, dengan mau'idah, nasihat. Kalau di sini diterjemahkan pelajaran yang baik. Kepada siapa? Muslim yang masih lemah imannya. Yang masih lemah imannya, jarang ke masjid, ngaji juga tidak tertarik. Orang-orang seperti ini perlu diberikan kelembutan, mau'idah hasanah. Tapi ada tipe suka membantah. Baru wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak debat dengan cara yang terbaik. Kalau di debat tidak mempan, diberi nasihat tidak mempan, disampaikan tegas tidak mempan, berarti cara keempat jihad fisabilillah. Pasti dia akan menjadi musuh yang luar biasa. Baik, baru kemudian di bawahnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Apa bedanya kebajikan dan takwa? Kalau bir, kebajikan, mengajak orang sholat, mengajak orang saum, mengajak ayo baca Quran, ayo hidupkan sholat tahajud, galakkan zikir pagi dan zikir petang, itu namanya bir. Kalau at-taqwa, ini haram, itu dosa, ini jangan, ini sesat, ini akan menjadi biang keladi, sumber penyesalan kita nanti pada hari kiamat. Oh, berarti albir itu mengajak orang beribadah, at-taqwa mengingatkan umat Islam supaya tidak terperosok ke dalam perbuatan dosa. Berarti muslim taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Apakah semua harus berdakwah? Oh, ternyata tidak. Di sini yang keempat, dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang mengajak, menyeru kepada kebaikan. Jadi tidak selamanya semuanya harus berdakwah. Cukup ada satu golongan. Sebagaimana di surat At-Taubah, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Berarti ada sekelompok yang berjihad, ada sekelompok yang mendalami ilmu agama.
Jadi tidak bisa dimobilisasi supaya jihad semuanya berangkat jihad, dakwah semuanya berangkat berjihad. Maka dulu pernah kita bahas pekerjaan apa yang terbaik. Karena hadis-hadis membicarakan semua pekerjaan itu dipuji oleh syariat. Misalnya dokter. Dokter difirmankan oleh Allah, man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a. Satu orang terselamatkan, pahalanya setara dengan menyelamatkan seluruh manusia di dunia ini. Dokter kan begitu, menyelamatkan pasien. Yang tadinya sakit akhirnya sehat, yang tadinya mungkin mati akhirnya dengan izin Allah dia masih hidup. Satu pasien diselamatkan, pahalanya menyelamatkan seluruh manusia di dunia ini. Bagaimana petani? Mamin muslimin yagrisu gharsan fayakuluhu tayrun au dabatun au insanun wa masuriqalahu sadaqatun. Muslim yang menanam tanaman dimakan oleh burung, ada yang dimakan oleh binatang melata, berarti kambing dan sejenisnya. Dimakan manusia, bahkan hilang karena dicuri, semua bernilai sedekah bagi yang menanam. Nah, ini keutamaan petani. Bagaimana dengan guru? Afdalus shadaqati an yata'allamal mar'u ilman thumma yu'allimuhu. Sebaik-baik sedekah seorang mempelajari ilmu, pakai tanwin, berarti ilmu apa saja, kemudian dia bisa mengajarkan kepada orang lain. Ini pujian untuk para guru, termasuk pedagang dan karyawan pabrik. Rasulullah ditanya tentang ayul kasbi atyab, pekerjaan apa yang paling thayyib? Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Bekerja dengan tangan, dan setiap pedagang yang mengadakan transaksi jual beli bersih dari tipu menipu. Cuma masalahnya dari sekian pekerjaan yang semuanya dipuji, mana yang terbaik? Jawabannya tergantung skill masing-masing. Maka kul kullu ya'malu ala syakilatihi, bekerjalah sesuai dengan bakat masing-masing. Jangan sampai petani tertarik dengan keutamaan dokter, akhirnya sawah ditinggal jadi dokter, kan kasihan pasien. Sama dengan dokter pengen jadi petani, oh nggak mungkin, biasa kerja di ruangan ber-AC tiba-tiba harus berada di bawah terik matahari. Berarti ada sekelompok jadi dokter, sekelompok jadi petani, sekelompok jadi guru, pedagang, dan lain sebagainya. Baik, inilah beberapa ayat sebagai pembuka untuk memasuki 4 hadis yang ada di buku. Hadis pertama, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Umar al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yankusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yankusu dzalika min athamihim syai'an. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak pada petunjuk, maka dia memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka dia menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Ya, siapa yang mengajarkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari sekian pengikutnya. Contoh Imam Syafi'i. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Menemukan ilmu yang disebut dengan usul fikih. Beda dengan fikih. Kalau bapak-bapak kan biasanya belajar fikih. Nah, ini pelajaran
usul fikih. Cara mudah memahaminya begini. Fikih itu ibarat nasi, sayur mayur, tahu tempe yang sudah ada di meja siap makan. Nah, itu namanya fikih. Kalau usul fikih dapurnya, tempat goreng, tempat masak, tempat ngerendam makanan sebelum dimasak. Nah, jadi dapurnya fikih namanya usul fikih. Siapa yang menemukan ilmu ini? Imam Syafi'i. Akhirnya orang begitu mudah memahami fikih lewat ilmu usul fikih, dan orang yang masuk jurusan usul fikih itu biasanya ahli debat. Di pesantren pelajaran usul fikih pasti diajarkan. Berarti Imam Syafi'i mendapatkan pahala dari sekian kajian-kajian fikih yang diawali dengan kajian usul fikih. Sementara Abdullah bin Saba, dia yang pertama kali mengajak kaum muslimin untuk mengikuti ajaran Syiahnya. Maka setiap ada penambahan orang Syiah di dunia ini, sudah otomatis Abdullah bin Saba mendapatkan warisan dosanya. Baik, insya Allah mudah ini karena sering diulang-ulang kalimat ini dan sudah populer di antara kita. Kita akan masuk hadis di bawahnya. Cukup panjang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'tah. Falamma asbahan nasu ghadaw ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Faqala aina Ali ibnu Abi Thalibin? Faqila ya Rasulullah huwa yashtaki ainaihi. Qala fa arsalu ilaihi fa utiya bihi fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi wa da'alahu fabari'a hatta ka'allam yakun bihi waja'un fa'atahu rayata faqala Aliyun radhiyallahu anhu ya Rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mithlana faqala unfut ala rislika hatta tanzila bisahatihim thummad'uhum ilal islami wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Dari Abu Al-Abbas Sahal bin Sa'ad Al-Sadi radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, pada waktu perang Khaybar, aku akan menyerahkan panji komando besok pagi kepada seseorang yang Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Maka seperti malam itu orang-orang membicarakan siapakah di antara mereka yang disertai panji itu. Maka pada pagi harinya orang-orang pergi menemui Rasulullah SAW. Semua berharap agar panji itu diberikan kepadanya. Maka beliau bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Dijawab, wahai Rasulullah, dia sedang sakit mata. Dia bersabda, panggil dia. Setelah didatangkan, beliau meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Maka dia pun sembuh seakan-akan dia tidak pernah sakit mata. Lalu beliau menyerahkan panji pada Ali kepadanya. Ali berkata, wahai Rasulullah, saya memenangi mereka sampai mereka menjadi istri kita. Beliau bersabda, berangkatlah dengan tenang hingga kamu sampai di daerah mereka. Kemudian ajarlah mereka masuk Islam dan beritahukanlah kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka lakukan. Demi Allah, kalau Allah memberi petunjuk kepada seseorang karena usahamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ya, baik. Hadis ini berbicara tentang perang Khaybar. Kita belok dulu. Saya terangkan beberapa hal yang perlu diketahui tentang perang Khaybar. Jadi perang Khaybar ini perang keempat atau perang terakhir Rasulullah melawan Yahudi. Ada perang Yahudi Banu Qainuqa. Kesalahan mereka sudah diizinkan tinggal di kota Madinah, tapi ketika wanita muslimah masuk ke perkampungan ini untuk menyepuh emas,
kerudungnya ditarik. Teriak, seorang pemuda muslim datang, dikeroyok sampai mati. Akhirnya Rasulullah pun mengirimkan pasukan. Yang kedua, Banu Quraidah. Mereka ikut berpartisipasi mengepung umat Islam pada perang Khandaq. Hasilnya dikirim pasukan 700, akhirnya ditangkap, kemudian satu persatu dipenggal lehernya. 700 orang. Dan pemenggalan ini dilakukan dengan cara bertahap. 10 orang dibawa, kemudian setelah itu tidak balik lagi. Otomatis yang tersisa persepsinya apa? Oh, berarti mereka sudah dipenggal leher, berarti kita tinggal nunggu giliran. Akhirnya 700 orang. Dan uniknya ada beberapa anak yang Rasulullah belum tahu ini balik atau belum balik. Akhirnya apa? Celananya diturunkan, kalau terlihat ada bulunya berarti dia harus dipenggal lehernya. Maka ada salah satu anak yang bernama Atiyah Al-Qardi, uridat alayya yauma Bani Quraidah wa kuntu mimman lam yanbut fa khalla sabili. Aku ikut digiring pada perang Banu Quraidah. Diperiksa di kemaluanku belum ada bulu dan akhirnya aku termasuk yang dilepaskan. Kemudian Yahudi Banu Nadir, kisahnya ada di surat Al-Hasyr. Kesalahan mereka nulis surat nantang Muhammad, kalau berani ayo hadapi kami, datang ke perkampungan kami. Akhirnya didatangi, terjadilah perang Banu Nadir. Nah, perang terakhir adalah perang Khaybar. Nah, pada perang Khaybar ada beberapa peristiwa. Satu, seorang Yahudi bernama Zainab binti Haris mencari informasi makanan favorit Rasulullah. Hasilnya adalah daging kambing, pahanya. Akhirnya dia sembelih kambing, pahanya dibakar, dilumuri racun, ditutupi dengan bumbu, kemudian dihidangkan di hadapan Rasulullah SAW. Beliau sempat makan. Tiba-tiba, ya Rasulullah ini masmum, si daging mengatakan, ya Rasulullah saya sudah dilumuri racun. Beliau berhenti, Zainab binti Haris dipanggil, mengaku sebenarnya dilepas. Tapi tiba-tiba sahabat beliau di samping terjungkal mati. Akhirnya Zainab binti Haris kemudian mendapatkan hukum qisas. Ada hikmah kenapa Rasulullah berhasil diracun. Hikmahnya berarti Rasulullah tidak tahu perkara goib. Hikmah kedua, ini bukti bahwa orang Yahudi hobi membunuh para nabi. Di surat Al-Baqarah dan Ali Imran, yaqtulunan nabiyina bi ghairi hak, mereka memang gemar membunuh para nabi. Hikmah ketiga, supaya Rasulullah mati berstatus mati syahid. Karena 3 tahun setelah peristiwa Khaybar beliau jatuh sakit yang mengantarkan kepada kematian, efek racun yang sudah lama mengendap di usus beliau. Baik, kemudian di perang Khaybar beliau mendapatkan budak wanita cantik bertumbuh pendek yang tadinya milik Dihyah. Para sahabat tidak setuju. Dihyah tidak pantas mendapatkan Sufiyah. Sufiyah pantas engkau yang mendapatkan. Dan Sufiyah ini anak kepala suku, dalam keadaan terikat sebagai tawanan. Bisa dibayangkan, anak kepala suku biasa dihormati tiba-tiba menjadi tawanan, ini kan shock. Akhirnya oleh Rasulullah diambil sebagai tawanan, dibebaskan, diajak masuk Islam, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu dinikah, statusnya menjadi ummahatul mukminin. Nah, Sufiyah ini secara nasab garisnya menyambung sampai Nabi Harun alaihissalam. Yang ketiga, perang selesai, umat Islam mendapatkan harta rampasan perang berupa kebun-kebun kurma yang sangat subur. Di satu sisi banyak sahabat
tidak berbakat urusan pertanian, di satu sisi tidak mungkin tanah ini nganggur. Akhirnya diserahkan kepada penduduk Khaybar, mereka yang menggarap. Begitu panen 50% hasilnya diambil pemilik tanah, 50% diambil oleh penggarap. Maka di kitab-kitab fikih ini sering disebut dengan bab musaqat wal muzara'ah, mengelola tanah milik orang lain karena dia tidak punya tanah, sementara dia punya skill. Kemudian bertemu dua orang ini, pemilik tanah dan orang yang punya skill, itu namanya musaqat dan muzara'ah. Baik, itulah sekilas tentang perang Khaybar. Nah baik, sekarang kita masuk ke hadis. Coba saya hubungkan dengan hadis-hadis yang lain karena redaksi hadis tentang ini banyak. Jadi gini, sebelum berangkat perang Khaybar, Rasulullah mengumumkan di malam hari, besok panglima perang kita ini adalah panglima yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bendera ini, maksudnya ini bendera yang akan kita bawa ketika perang, akan aku serahkan kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena panglima perang itu tugasnya membawa bendera. Semalam suntuk para sahabat gak bisa tidur. Duh, kira-kira siapa ya? Dan semua berharap bendera itu diberikan kepada dirinya. Maka Umar berkata, fama ahbabnal imarata illa yauma idin, belum pernah kami pingin menjadi pemimpin kecuali malam itu, karena akan diumumkan ba'da subuh. Akhirnya para sahabat berusaha berada di saf terdepan, termasuk Umar bin Khattab. Sholat subuh selesai, Umar duduk dengan badan ditegak-tegakkan supaya mudah dilihat oleh Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah bertanya, Ali mana? Ali tidak ikut pertemuan tadi malam, tidak tahu menahu. Para sahabat menjawab, huwa yashtaki ainaihi, kedua matanya sakit, bengkak, tidak bisa melihat. Tolong bawa ke sini. Maka di hadis ini, fabasuqa fabaro'a ka'allam yakun bihi wajaun, dioles ludah oleh Rasulullah, kemudian sembuh seolah-olah tidak ada penyakit sebelumnya. Baru diberikan kepada Ali. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan Ali mendapatkan akibat, tapi tidak diawali oleh sebab. Yang tidak tahu menahu tentang tadi malam, malah dia jadi pemimpin. Yang pengen dapat malah tidak dapat. Jadi banyak orang yang dapat akibat tapi tidak diawali dengan sebab. Seperti Maryam punya anak tanpa harus menikah, sementara yang menikah sampai hari ini belum punya anak, kan begitu. Tidak mesti sebab harus ada akibat, akibat harus diawali dengan sebab. Dan jangan jadikan kaidah asap itu selalu diawali oleh api. Kaidah api itu kan dibentahkan oleh Allah ketika Ibrahim dibakar, harusnya panas, kok dingin. Tapi kayunya habis menjadi abu, sementara Ibrahim dalam keadaan selamat. Besoknya Abruhah malah akhirnya mati, kemasukan semut, kemasukan ini lalat. Bisa dibayangkan, harusnya Ibrahim mati lewat api, ternyata tidak mati. Ternyata hanya gara-gara lalat Raja Namrud mati. Padahal Raja Namrud termasuk orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, begitu Ali menerima bendera itu, kemudian berbaris, ya Rasulullah, begitu datang ke Khaybar, apakah kita langsung serang? Kata Rasulullah, oh tidak. Nah, di sini unfut ala rislika, jalan pelan-pelan, usahakan ada kesempatan bagi engkau untuk menerangkan Islam itu apa. Karena kalimat itu ditutup, satu orang, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Satu orang masuk Islam
lewat kecakapanmu berdakwah itu jauh lebih baik daripada kalian mendapatkan hadiah berupa unta merah. Padahal unta merah adalah harta idaman masyarakat Arab. 1 ekor unta merah senilai 100 ekor unta biasa, berarti kira-kira 3 miliar. Baik. Dari sini berarti ketika pasukan perang datang, Islam mengajarkan kepada kita tidak selamanya harus ada target darah menetes. Seandainya bisa terhindar karena pasukan bisa mengenalkan Islam, itu jauh lebih baik. Ini menunjukkan bahwa prinsip jihad dalam Islam tidak selamanya darah tertumpah. Kalau bisa dihindari itu jauh lebih baik. Nah, cuma orang-orang kafir tidak paham prinsip jihad. Pokoknya Islam identik dengan pedang. Islam itu haus dengan darah. Padahal fikih jihad itu Masya Allah. Baik. Selesai, kita tinggal masuk hadis terakhir. Dari Anas, anna fata min aslam qala ya Rasulullah inni uridul ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bihi qala i'ti fulanan fa innahu qad kana tajahhaza famarida fa atahu fa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salama wa yaqulu a'tini alladhi tajahhazta bihi faqala ya fulanah a'tihi alladhi tahazzaztu bihi wa la tahbisi minhu syai'an fa wallahi la tahbisi minhu syai'an fayubaraka laki fihi. Dari Anas mengaku bahwa ada seorang pemuda dari suku Aslam berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin berperang, tetapi saya tidak memiliki bekal untuk berperang." Dia bersabda, "Pergilah pada sebulan." Dia telah siap, dia telah bersiap-siap, kemudian mendadak sakit. Dia pun mendatanginya dan mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW mengirimkan salam kepada. Dia bersabda, berikanlah kepadaku perbekalan perang yang telah kamu siapkan. Maka dia menjawab, wahai Fulana, yang istrinya, berikanlah kepadanya apa yang telah aku siapkan, dan janganlah kamu sisakan sedikit pun. Demi Allah, janganlah kau sisakan sesuatu pun darinya sehingga engkau diberkahi karenanya. Baik, ini hadis kaitannya dengan perang Tabuk. Perang Tabuk itu kalau Bapak baca surat At-Taubah, mayoritas ayat di surat At-Taubah membicarakan perang Tabuk. Tabuk itu sekarang Yordania. Dulu dikuasai oleh kerajaan Romawi. Rasulullah 2 kali perang salib, 1 perang Tabuk, 2 perang Mu'tah. Perang Tabuk ini perang terjadi di puncak musim panas. Jarak dari Madinah ke Tabuk kalau ditempuh dengan kuda atau unta itu 20 hari. Berarti perjalanan 40 hari. Bolak-balik. Sementara perang Tabuk terjadi saat kurma siap petik. Ini kan ngeledek sebenarnya. Kurma siap petik, udara sedang panas-panasnya. Kalau Pak Agus mungkin tidak merasakan karena umrohnya di musim dingin. Nah, saya kemarin kenapa sengaja bulan Agustus, karena saya ingin merasakan umroh di musim panas itu bagaimana. Akhirnya kesimpulannya umroh di musim panas lebih enak daripada di musim dingin. Kenapa? Kalau di musim dingin saya repot melayani jamaah, pengen toilet lagi. Baru naik bus sudah nanya toilet, sudah turun bus mau berangkat lagi, nanti di sana ada toilet lagi atau tidak karena musim dingin. Nah, kemarin musim panas saya tidak mendapatkan pertanyaan sekalipun tentang toilet, kan aman. Betul panas. Jadi panasnya itu ngahayab. Apa? Mengahayab itu bahasa Indonesianya apa? Serasa tertampar di wajah.
Kita beli coklat dari toko, pulang meleleh. Ya begitulah. Panas tapi nggak masalah. Ternyata bisa kita atasi. Panas tapi bagi kita tetap bisa mengatasi. Enjoy saja. Dinding-dinding hotel itu jam 3 subuh masih panas. Bagaimana kalau jam 1 siang? Jam 3 subuh aja panas. Baik. Nah, uniknya di perang Tabuk, orang-orang munafik itu banyak yang izin dan alasannya super hebat. Tapi sehebat-hebatnya pembohong ternyata dilucuti juga oleh Allah kebohongan mereka. Misalnya, ya Rasulullah, ada namanya Jad bin Qais. Perang Tabuk. Tabuk itu kan terkenal Banu Asfar. Banu Asfar itu wanitanya cantik-cantik. Sementara saya tipe anak laki pemuda yang tidak kuat menahan pandangan mata kalau melihat wanita cantik. Khusus perang ini saja ya Rasulullah, kali ini saja izinkan kami tidak ikut berperang daripada banyak berbuat maksiat. Nanti kalau ada perang lain saya mau ikut. Rasulullah manggut-manggut, saya izinkan, silahkan pulang. Baru balik badan turun ayat, wa minhum may yaqulu dzalli wala taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin. Di antara mereka wahai Muhammad, ada yang minta izin tidak ikut berperang karena takut terperosok ke dalam perbuatan dosa. Katakan, mereka sudah terperosok ke dalam perbuatan dosa, sudah bohong, alasan dibikin-bikin. Katakan, neraka sudah meliputi orang-orang kafir. Itu orang munafik. Pintar mencari alasan. Tapi orang beriman mencari alasan gimana caranya ikut meskipun tidak bisa ikut. Karena Rasulullah mengumumkan, perjalanan begitu jauh, yang tidak punya kuda tolong jangan ikut berangkat. Tetap di rumah. Nggak mungkin naik kuda gantian. Seperti perang Badar masih mungkin gantian. Tapi kalau perang Tabuk tidak mungkin. Ternyata si miskin-miskin ini yang tidak punya kuda, otak mereka jalan. Nah, siapa tahu ada yang sakit, tidak jadi berangkat. Saya menghadap Rasulullah, mau ngecek ada tidak beberapa orang yang tidak jadi berangkat, saya pinjam kudanya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, maaf, tidak ada kuda sisa sama sekali. Sehingga Allah pun berfirman, wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta ma ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dami hazanan. Mereka datang, ada tidak kuda ya Rasulullah, kuda tambahan atau mungkin dari orang-orang yang tidak jadi berangkat. Engkau menjawab, wahai Muhammad, sudah tidak ada tersisa. Mereka pun menangis bercucuran air mata karena sedih tidak ikut berangkat jihad. Itulah bedanya orang mukmin dan munafik. Munafik cari-cari alasan. Alasannya cakep luar biasa. Karena wa in tasma liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah. Kalau mereka sedang berbicara pasti memikat. Orang ngantuk aja langsung melek. Karena tata bahasa mereka luar biasa. Pintar kalau sedang ngomong. Tapi orang mukmin cari-cari alasan supaya tetap ikut bisa berangkat meskipun akhirnya tidak berangkat. Nah, tapi ini ada yang berhasil dapat. Coba kita lihat, ada seorang pemuda dari suku Aslam berkata, wahai Rasulullah, saya ingin berperang tetapi saya tidak memiliki bekal, maksudnya tidak punya kuda. Beliau bersabda, pergilah ke si fulan, dia telah bersiap-siap kemudian mendadak sakit. Dia pun mendatanginya dan mengatakan, sesungguhnya Rasulullah mengirimkan salam kepadamu. Beliau bersabda, berikan kepadaku perbekalan perang yang telah kamu siapkan. Maka dia menjawab, wahai fulanah, maksudnya istriku, berikanlah kepadanya apa yang telah aku persiapkan dan jangan kamu sisakan sedikit pun. Demi Allah, janganlah engkau sisakan sesuatu pun darinya sehingga engkau diberkahi karenanya. Maka akhirnya mengambil dalil sebelumnya,
si yang punya kuda sudah siap-siap perang, tidak jadi berperang, akhirnya kuda dipakai tetangganya, maka tetangganya dan pemilik kuda dapat pahala jihad. Jadi dia tidak berjihad tapi sudah dapat pahala jihad. Kan ada banyak ibadah A dan B pahalanya sama. Contohnya apa? Si pembaca Quran dan si pendengar itu pahalanya sama. Maka kalau Pak Agus melihat ada orang sedang baca Quran, udah duduk aja di sampingnya. Yang baca Quran dapat pahala, pendengarnya juga dapat pahala. Paling-paling cuma begini, kalau yang membaca sujud tilawah, maka Pak Agus juga harus sujud tilawah. Baik, jadi hadis ini menunjukkan bahwa yang berangkat berjihad dan tidak berangkat pahalanya sama. Ada tambahan satu masalah di hadis ini. Rasulullah nitip salam kepada engkau. Meskipun babnya belum sampai, tapi saya sampaikan cara nitip salam. Banyak yang salah nitip salam. Pak, mau kemana? Mau ke Narogong. Mau ketemu siapa? Pak Mahmud. Nitip salam ya buat Pak Mahmud. Ya. Tapi salamnya tidak diucapkan. Itu namanya bukan titipan. Nitip salam itu salamnya diucapkan. Tapi cara mengucapkannya menggunakan domir ghaib. Bukan domir di mana orang itu face to face di depan kita. Maka bukan mengucapkan titip salam ya buat Pak Mahmud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi assalamu alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hi? Karena Pak Mahmud tidak ada di tempat. Kalau kum ada di tempat. Saya ada di Rawapanjang, Pak Mahmud ada di Narogong, maka menggunakan domirnya goib. Assalamu alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya orang itu pergi ke Narogong, betul-betul ketemu Pak Mahmud. Pak Mahmud, ini ada amanat titipan salam. Dari siapa? Dari Pak Agus. Beliau tadi mengucapkan assalamu alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Si kurir juga mengucapkan salam itu. Jadi titipannya diucapkan. Maka Pak Mahmud akan menjawab, wa alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang dapat salam itu si kurir dan Pak Agus yang ngirim tadi. Wa alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya selama ini tidak begitu. Saya lihat wajah-wajah belum pernah nitip salam ya, ya udah gitu aja. Pak dapat salam, itu bukan titipan. Dan tidak ada kewajiban kita untuk menyampaikan amanat karena dia tidak nitip salam, cuma nitip pesan. Baik, berkenaan dengan titipan salam ada perbedaan antara Aisyah dan Khadijah. Aisyah dapat titipan salam cuma dari Jibril. Di Sahih Muslim, ya Aish hada Jibrilu yukri'uki assalama. Aisyah, Rasulullah suka memanggil Aish. Kan boleh memanggil seseorang tidak lengkap tapi dipotong setengahnya kan boleh. Mut, Mahmud, kan namanya Mahmud tapi sering dipanggil Mut. Kalau Pak Agus panggilannya apa? Gus, bukan A, kan begitu. Nah, Rasulullah kadang-kadang memanggil Aisyah dengan ya Aisyah tuh, kadang-kadang Aish. Tidak dilanjutkan sempurna. Tadi Jibril nitip salam untukmu. Maka Aisyah menjawab wa alaihassalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Khadijah dapat titipan salam Jibril dan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sisi salam Khadijah lebih mulia daripada Aisyah. Meskipun dari sisi ilmu Aisyah jauh lebih tinggi daripada Khadijah radhiyallahu anha. Insya Allah selesai. Cukup, ada pertanyaan saya persilahkan.
Pak Prapto, silahkan. Biasanya kan di sini. Ini kelihatan banget jadi ketuanya kalau di situ. Iya. Kenapa? Iya, iya. Baik, ini ada kertas pertanyaan. Apakah makan pakai sumpit bisa dikatakan tasabuh dengan non-muslim? Baik, sekarang sumpit itu ciri khas kekafiran atau tidak? Gitu aja. Contoh begini. Di Sunan Abu Daud, begitu Rasulullah pindah ke kota Madinah, beliau nyisirnya itu ke belakang. Kalau di Mekah, nyisir beliau dibagi menjadi dua, setengah-setengah. Kalau bapak-bapak kan bukan setengah-setengah, 2/3 kan, biasanya 2/3. Kalau Rasulullah setengah ke kanan, setengah ke kiri, itu di Mekah. Begitu tiba di kota Madinah, untuk menarik simpati orang Yahudi, beliau nyisir ke belakang. Ternyata tidak ada hasil. Begitu tidak ada simpati, malah permusuhan. Akhirnya Rasulullah kembali nyisir seperti saat berada di Mekah. Nyisir itu betul budaya Yahudi, tapi bukan ciri khas kekafiran. Berarti niru seperti itu tidak dianggap sebagai tasabuh. Sama dengan ketika kita bikin rumah bergaya Eropa. Apakah itu tasabuh? Oh tidak. Itu simbol kekafiran atau bukan? Maksudnya itu sekarang mulai viral ya. Apa? Cepat itu kayak Kim Jong-un. Kim Jong-un apa yang presiden Korea. Oh gitu. Lagi viral. Kita urusi yang ini dulu. Ya. Kenapa belok ke Kim Jong-un? Baik. Jadi itu dilakukan oleh orang kafir, tapi bukan bagian dari ciri khas kekafiran. Sebenarnya tidak masalah. Sama dengan rumah joglo gaya Jawa misalnya, atau rumah Padang orang Jawa tapi niru rumah Gadang misalnya. Itu bukan tasabuh yang dilarang. Jadi sumpit itu sebenarnya tidak masalah. Coba tanyakan, apakah sumpit ciri khas kekafiran? Kecuali salib, itu udah jelas, itu ciri khas kekafiran. Tapi saya termasuk yang tidak bisa makan pakai sumpit. Seperti di Hokben, langsung aja tangan pakai sumpit. Orang lihat itu biarin aja, dia tersiksa melihat saya. Sementara saya tenang dengan gaya saya, gitu aja. Kenapa bisa? Enak, bisa. Oh ya. Ya. Memang dunia kita beda, Pak. Ya. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Ustaz, ya. Itu Nabi Sulaiman istri 1000 sahih. Kenapa? Nabi Sulaiman istrinya 1000 sahih. 100. 100. Atau 100. mau tawar-tawaran atau gimana? Bukan, saya lihat di YouTube 700, 300 yang budak. Itu sahih. Oh, kalau budak iya. Tapi yang saya baca di Sahih Muslim itu 100. 100. Berarti lebih-lebih Itu di YouTube. Mungkin itu dilebih-lebihkan. Kemungkinan kedua, Pak Agus salah dengar. Nah, gitu aja. Sekarang harus dicek. Cek lagi. Jadi di Sahih Muslim, sumpah dari Nabi Sulaiman bahwa semalam ini akan aku setubuhi 100 istriku dan semua pasti akan hamil dan menjadi panglima perang fisabilillah. Akhirnya Rasulullah berkomentar, seandainya dia mengucapkan insya Allah, maka 100 istrinya pasti hamil. Ternyata yang hamil cuma 1, itu pun bayi lahir cuma separuh. Jadi badannya cuma separuh. Nah sekarang boleh tidak bagi yang berpoligami dalam semalam seluruh istrinya disetubuhi? Hukumnya tidak boleh. Itu hanya khusus bagi
Nabi Sulaiman termasuk bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah 9 istrinya beliau setubuhi dalam satu malam. Bahkan kalau bicara poligami, ya saya sarankan poligami yang paling aman itu di surga, nggak usah di dunia. Di dunia udah boros, banyak bohongnya, nanti di akhirat jalan miring kan kasihan. Mendingan nanti di surga aja lah. Bapak-bapak jangan macam-macam, nggak ribet. Pokoknya kalau ada anggota pengajian kita izin ke saya poligami, insya Allah tidak saya izinkan. Resikonya berat. Karena lebih banyak yang cerita jeleknya daripada baiknya. Wong ustadznya saja belum, kenapa mau mendahului? Ini kan kurang ajar. Baik, ada lagi yang lain ya? Balik ke bab kita ini. Jika kita punya teman, saudara atau tetangga gitu yang sakit, yang di luar Islam, misalnya kita ajak seperti Rasul mengajak orang Yahudi. Iya. Oh ya, baik. Ini tadi mau saya sampaikan. Di Indonesia ada tokoh yang mengatakan semua agama itu sama. Wah, selama hidupnya gencar mengajak umat Islam, kalau mau memahami Kristen jangan dipahami dengan Quran, pahami dengan Injil, pahami dengan otak para pendeta, kan begitu. Akhirnya begitu sakit, masuk rumah sakit, ya sudah tidak ada harapan. Ada beberapa tokoh umat Islam datang mengingatkan. Meskipun sesama orang sekuler kemudian menulis tulisan di Quran, mereka adalah orang-orang yang tidak punya sopan santun. Orang sudah mau mati masih diberi beban-beban. Ya sebenarnya bukan. Itu namanya berdakwah. Nah sekarang 2 kali Rasulullah mendakwahi orang kafir menjelang mati. 1 gagal. Siapa? Paman Rasulullah. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Paman, ayo ucapkan la ilallah. Saya siap bersaksi di hadapan Allah. Ternyata pamannya kan tidak mau. Tapi ada anak kecil, anak muda. Itu CS-nya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu kan masih muda belia. Menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Nah, si Anas bin Malik itu punya teman anak Yahudi. Begitu si anak Yahudi ini sakit, Anas bin Malik memberitahu Rasulullah. Rasulullah kemudian datang. Diajak masuk Islam si anak muda ini. Dia bingung. Pengen masuk Islam tapi di sampingnya ada bapaknya. Tiba-tiba tanpa disangka-sangka ayahnya mengatakan, "Ai bunayya ati Aba Qasim, putraku ikuti ajakan Abu Qasim, bukan Rasulullah." Akhirnya anak ini mengucapkan kalimat syahadat, begitu selesai mati. Rasulullah keluar dan mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda ini dari neraka. Boleh tidak kita praktekkan? Bagus, berdasarkan bab yang baru saja kita baca. Jadi dakwah itu ditujukan kepada orang yang punya peluang masuk Islam atau memang sudah tervonis tidak mungkin akan menerima dakwah, tetap dakwahi. Ma'dziratan ila rabbi, supaya kita punya alasan pernah mendakwahi orang itu. Baik, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Kalau namanya dalam arisan itu orang ketempatan karena dia mendapat arisan. Dalam arisan itu ada konsumsi. Konsumsi itu berasal dari iuran anggotanya. Katakanlah 10.000. 10.000 itu dikumpulkan buat konsumsi. Namun kebiasaan dalam jamaah tersebut, kalau acara itu pulang sambil bawa. Nah, si yang dapat arisan ini ingin bersedekah, jadi dia nambah menyediakan makanan sendiri. Nah, tambahan ini apakah termasuk riba? Baik. Bapak pernah ketempatan? Kebetulan istri saya. Oh ya. Terus istri Bapak problem tidak? Ya sempat galau. Galaunya kenapa? Ya ini boleh apa tidak? Tapi mengeluarkannya nyaman-nyaman aja. Ya karena belum tahu. Oh ya. Seandainya ini sudah tahu boleh los ngasih tambahan.
Tidak. Tidak loss. Seandainya hukumnya boleh. Bagaimana, Ustaz? Seandainya hukumnya boleh. Iya. Seandainya itu bukan riba. Loss tidak ngasih tambahan. Ikhlas. Oh ya udah selesai, ikhlas. Nggak masalah. Yang riba itu bagi yang dapat diminta untuk nelaktir. Nah itu riba, nggak boleh. Kan sering ada arisan. Siapa yang dapat, ayo makan di Ponyo, ayo makan di Marangi. Nah itu nggak boleh. Dapat aja dia bawa. Mengenai yang ketepatan kemudian memberi tambahan itu nggak masalah. Nggak ada dalil yang melarang. Karena itu masalah muamalah, al aslu fil asya ibaha. Segala sesuatu urusan dunia itu hukumnya mubah kecuali ada dalil yang melarang. Tapi kalau arisan tadi, arisan itu kalau yang dapat wajib bayar, wajib melaktir, itu yang satu kesalahan. Udah, satu lagi penanya, ya? Arisannya nggak apa-apa. Arisannya nggak apa-apa, cuma kalau arisan problemnya cuma satu saja. Begitu dia dapat, dia gunakan untuk piknik ke puncak, dia sebenarnya sedang piknik menggunakan duit teman-temannya. Berarti dia pengutang dia. Ngutang itu boleh tidak? Boleh. Tapi Rasulullah berdoa semoga tidak terlibat dalam utang mengutang. Nah, berarti orang yang ikut arisan itu sengaja menjadi ngutang. Itu aja sebenarnya. Selesai. Kelihatannya mau nanya lagi. Saya baru 6 tahun baru bayar kemarin, Bos. Ikut arisan. 6 tahun saya punya utang baru kemarin dibayar. Ya alhamdulillah selesai. Iya. Baik, insya Allah cukup. Inilah kajian kita di siang hari ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.